Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mas Ki Channel. Saat ini alhamdulillah bisa bersilaturahmi kepada salah satu narasumber kita yang menurut saya sangat menarik untuk diwawancarai karena beliau adalah orang Gili Genting asli dan saat ini juga masih ada konsisten berada di Gili Genting, tidak kemana-mana, bekerja di Gili Genting, juga sekarang sebagai ketua Banser Gili Genting, yaitu Pak Junaidi. Kita akan mengulik kehidupannya sehari-hari beliau. Assalamualaikum Pak Junaidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Pak Junaidi? Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya. Di Gili Genting musim apa sekarang, Mandi? Kalau sekarang ya musimnya ya begini-begini aja lah, hujan-hujan begini, karena sering maturannya itu nempel. Musim hujan. apa itu hujanan ya. Ya kebetulan ada yang menanam jagung, ada juga yang kapabilitasnya mancing. Mancing ya. Kalau di daerah Gili Genting ini mayoritas pekerjanya mancing ya Bang? Mancing ya. Juga ada yang ke luar kota? Ke luar kota banyak, masalahnya banyak yang merantau ke Jakarta, ke Serang, ke semua. Kalau khusus Gili Genting memang orang perantau semua, namanya anak pulau gitu kan. Tapi sebatas di luar kota, apa juga ada yang ke luar negeri, Bandi? Ada sebagian, cuman kebanyakan ya daerah-daerah Jakarta. Sama dengan yang lainnya itu ya, ini buka kelontong ya. Oh ya, kelontong. Kelontong gitu. Sembako ya Pak. Sembako ya. Kalau Pak Junaidi sendiri ini sekarang apa pekerjaannya Pak Junaidi? Ya pekerjaannya ya katanya orang Madura itu ya serabotan. Istilahnya di seperotannya ya kadang-kadang kita ya bisnis kecil-kecilan termasuk ya. Oh katanya ini sambil jual apa namanya itu? Udang buat orang mancing, buat gitu orang ya, mancing itu untuk umpan mancing. Kalau jual udang kayak gitu nantinya Pak Junaidi punya tambak apa Pak Junaidi itu cari di laut apa gimana? Ya punya apa, cari di laut Mas. Masalahnya kalau khusus Gili Genting kalau tambak kan nggak ada. Jadi mayoritas memang carinya alami di laut gitu. Jadi kalau sudah habis maurib, pokoknya malam lah istilahnya. Maurib tuh kadang-kadang habis maurib bisa itu cari. Kadang-kadang tuh sudah pelanggan banyak. Ada yang pesan 20.000, 30.000, bahkan ada yang 100.000. Itu biasanya jualnya kiluan apa gimana Pak Junaidi? Kalau bukan kiluan Mas. Kalau 20.000 ya sudah dikirain aja sudah 20.000. Ada takarannya. Ada takarannya, ditakar sendiri. Dikirain sama orang yang membeli juga nggak merugikan, yang menjual juga nggak merugikan. Jadi sama-sama enak gitu loh. Lumayan ya. Kalau penghasilan satu malam itu kira-kira berapa Pak Junaidi? Kalau banyak pesanan tuh hampir-hampir 200.000 lebih. Satu malam Pak satu Junaidi? malam. Wah alhamdulillah ya guys, punya penghasilan satu malam 200.000. Ya. Paling sedikitnya lah, tidak cari canunya nggak asing lagi ya minimal lah. Itu 50.000 paling sedikitnya gitu. Tapi kalau musim hujan kayak gini apa tetap banyak ini? Banyak. Biasanya kalau dihujanin katanya itu apa udangnya tambah banyak. Kalau musim hujan. Kalau nggak ada hujan, soalnya mungkin kurang dingin atau gimana itu loh. Jadi agak kurang. Sedikit ya? Sedikit. Ada sih ada, cuman kurang kalau nggak ada hujannya. Tapi kalau ada hujannya banyak gitu. Carinya di pinggir laut apa di tengah laut apa gimana? Iya di pinggir laut itu Mas. Di pinggir-pinggir laut ya? iya. Yang di karang-karangnya itu ya? Iya istilahnya airnya yang sekiranya cuman ada airnya sedikit-sedikit itu. Enggak nyampai, bukan air besar. Kalau air besar itu harus pakai apa istilahnya, pakai jaring. Kalau airnya besar, kalau air surut kan pakai ini. Apa itu? Katanya orang Gili Genting itu salanteng gitu ya. Jaring pegangan yang songkro kayak itu. Iya. Begitu. Terus pengalaman Pak Junaidi ini kan
kerjanya malam ya, cari-cari. Kayaknya sepi ya. Waduh, kalau masalah itu masih ya kita melihat dari perjalanan itu, waduh, bawanya luar biasa. Saking dari kita namanya sudah pekerjaan, nggak pandang masalah takut lah istilahnya. Iya. Kalau pengalaman ya, kalau ada pengalaman mistis nggak? Waduh, sering ketemu sama jubah. Aris coba itu anak-anaknya itu tindatin atau peribahasanya apa itu kuntilanak. Di mana banyak ini? Iya di pinggir pantai itu mas. Di pinggir pantai. Waduh, itu kadang-kadang merupai kayak apa lintasan hitam. Terus dipandang-pandang tuh kayak ada orang. Tahu-taunya kalau itu kan bawa senter kan, kayak senter. Di senter nggak ada. Setelah itu kadang-kadang mulai dilempar buas, ada orang mulai kayak seperti ada yang melempar itu kan. Kayak ada kadang-kadang bunyinya kursak-kursak gitu. Kursak-kursak itu tahu-taunya kalau sudah dianu nggak ada. Nah, pas sekalian saya sama istri itu kebetulan jam 12 malam atau jam 1 sekiranya gitulah, pokoknya jam 12 ke bawah. Itu pas enak-enaknya cari udang, tahu-taunya ada kayak orang memanggil itu. Woi gitu. Manggil nama Pak Junaidi? Enggak manggil, woi gitu. Cuma pakai woi gitu. Ya, woi gitu. Setelah saya noleh ke belakang tuh kayak ada putih besar tuh. Waduh, ini hantu katanya. Tapi istri saya itu enggak ngelihat, cuman saya sendiri ngelihat. Sampai saya berteriak, woi. Pas saya mau berteriak tuh mulut saya nggak bisa. Nggak bisa ngomong lah istilahnya. Kayak ini beneran. Bulu saya, bulu madiku berinding ya. Tahu-taunya berarti ini beneran. Setelah itu ada hikmahnya tuh mas. Ya, gimana? Nah, ada hikmahnya. Setelah itu saya ngeliat hantu itu, habis itu waduh tangkapan tuh namanya udang banyak. Dasinnya tuh iya. Biasanya dapatnya sedikit ya. Sedikit itu banyak. Bisa-bisa kalau secara keuangan itu bisa-bisa melebihi dari 200.000. Alhamdulillah juga waktu itu ada dapat sekitar 350-an tuh menurut keuangan. Lumayan. Iya. Berarti lebih baik ada hantu di malam. Itu. Tapi jangan mas. Nah itu yang mungkin katanya orang-orang yang pengalaman itu katanya ujian atau uji coba. Berarti semenjak ketemu hantu bisa banyak dapat rezeki. Tapi saya telah ditelusuri memang betul. Kalau saya nggak ketemu sama itu ya biasa pendapatan itu. Paling-paling dapatnya ya sedikit. Secara keuangan paling 100.000. Tapi setelah ketemu sama hantu lah atau kuntilanak itu wah luar biasa benar. Saya juga tapi ya kalau ingat masalah itu jangan sampai terulang lagi kata saya. Masalahnya takut. Maksudnya menghantui itu. Apa sampai ikut ke rumah apa gimana begini? Ya nggak ikut mas, cuman waktu ketemu itu kan menghantui, ingat terus itu. Waduh, pas saya ketemu hantu tadi itu gimana? Kayaknya sudah mau. Iya, betul katanya orang-orang yang ngeliat itu kalau ngeliat hantu seakan-akan tuh mulut nggak bisa ngomong, terus nggak bisa bergerak. Jadi akhirnya memang kenyataannya begitu setelah saya jalan itu, setelah saya ketemunya begitu. Terus pengalaman yang lain Pak Junaidi di jalan mungkin ada ketemu sosok apa lagi? Ya pokoknya banyak mas kalau masalah di perjalanan. Katanya kemarin Pak Junaidi juga ketemu ular besar di jalan mana itu? Di jalan sini, di jalan yang mau ke pantai itu. Terus? Ada ular besar, setelah didekatin itu hilang. Oh gitu. Hilang, iya jelas asli ular. Setelah saya mengambil dia sudah menghilang. Terus memang ada sejarah dulu katanya. Gimana? Mungkin itu menunggunya di sini ya? Iya di jalan sini. Itu bahkan menurut ceritanya kalau di Gili Ginting ini daerah Kahuripan kan, memang ada sejarahnya kan. Gimana? Ada ular besar katanya kan. Besar. Memang banyak orang yang sering ketemu, biarpun di Kahuripan itu ular besar, katanya ular naga itu kan ada ininya, ada tanduknya. Ada tanduknya gitu ya. Katanya. Setelah itu, setelah ditelusuri,
ya cuman penglihatan aja, namanya ular penjaga lah, halus lah, halus halus. Tahu-taunya kalau dia menghilang. Ya jelas kayak gitu Mas, juga waktu saya sudah itu istilahnya ularnya bukan istilahnya apa? Melingkar, diam, ya? melingkar. Setelah tapi bentuknya ular nggak bentuk manusia ke atasnya apa gimana? enggak, bentuk asli ular. Cuma besar, besar, bersisik ular besar. Bahkan mungkin kalau saya ngelihat lipatannya itu tuh, gunungannya itu hampir meninggi dari berdirinya saya itu. Wih, Wah, cuman kepala nggak kelihatan, kepala ada di dalam. Di dalam ya. Setelah saya menghindar atau mau ngambil sebatang istilahnya kayu atau mau dianuin itu, langsung hilang. Nah di situ saya ingat bahwa di Pulau Gili Genting ini memang ada sejarahnya, penunggunya ular. Kalau melihat dari segi keuripan itu kan, nah itu. Kalau banyak Mas, ketemuannya bukan hanya ular, merupakan ya kayak tadi kuntilanak. Kadang-kadang ketemu barang-barang kayak apa itu, hewan-hewan antik itu enggak ya? Barang antik pernah ketemu juga. Kayak apa maksudnya? Barang antik kayak memeran itu. Memeran itu apa? Kayak batu memeran itu. Oh, merah delima. Merah delima. Itu ketemu di mana Pak Joni? Itu ada sepintas cahaya. Nah. Cahaya itu kalau kita dikena sinar itu memancar. Nah, habis itu dia masuk ke dalam tanah. Setelah saya digali-gali tanahnya nggak ada. Habis itu ya udahlah, cuman saya dalam hati apakah ini. Terus sampai masuk dalam mimpi. Mimpi itu memang tadi yang cahaya itu memang ada, anggaplah tadi kayak memeran atau sebatang merah delima. Coba kamu ke arah sana, nanti kamu diguruk diambil katanya. Ada sesuatu mimpi lah itu. Katakan mimpi ke arah sana itu ada barang benda yang setelah saya jalanin waktu siangnya, habis itu saya lupa dalam mimpi itu. Cuma pengingatan waktu di situ. Akhirnya saya digali-gali nggak ada. Akhirnya pas lagi datang lagi mimpi itu. Itu sebenarnya kamu itu salah ngambilnya ke arah sana. Nah itu. Habis itu saya mau ngambil lagi, pas ada ular. Nah, terus? Setelah ada ular saya kaget, duh ini kok ular kata saya. Tahu-taunya ularnya besar kecil? Iya ular kecil, cuman kan istilahnya anggap ada penakut istilahnya cobaan, uji cobanya mungkin cobaannya atau gimana. Setelah itu saya ular itu cuman diam, dianuin sama kayu itu, diminggirin. Dia tetap kembali lagi ke asalnya itu. Habis itu saya nggak habis pikir, takut akhirnya saya. Takut, dibiarin lah, pulang. Pulang. Nah, habis itu katanya dalam mimpi itu lagi datang. Itulah kamu, kalau kamu berani memegang ular itu, insya Allah kamu itu dapat barang itu. Wah, itu. Tapi kan sebagai manusiawi kita ya, secara kita takut lah, takut nanti dipatok, terus kan ular ada racunnya itu loh Mas, jangan ya. Iya itu. Oke, mungkin itu ya untuk sekilas cerita-cerita kita tentang mistis Pak Junaidi. Kita mungkin dapat berjumpa lagi di lain waktu ya Pak Junaidi ya. Bisa. Allah silaturahmi lagi ke Pak Junaidi sekarang. Alhamdulillah semoga sehat selalu ya sekeluarga Pak Junaidi. Amin. Oke guys, salam dulu dari kita saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.